Bayangkan sebuah bencana begitu dahsyat hingga menenggelamkan kota-kota, menewaskan jutaan orang, dan mengubah peta sebuah negara. Inilah yang terjadi di Cina pada tahun 1931 ketika air bah dari Sungai Yangtze, Sungai Kuning, dan Sungai Huai menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tidak hanya sekedar banjir, bencana ini membawa kelaparan, penyakit, dan kehancuran sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana jutaan orang harus bertahan hidup di tengah kekacauan? Banjir Cina tahun 1931 atau yang sering disebut juga dengan banjir Sungai Yangtze Huai tahun 1931 merupakan salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah Cina, bahkan disebut sebagai bencana alam terparah di dunia pada abad ke-20. Banjir Sungai Yangtze terjadi dari bulan Juni hingga bulan Agustus tahun 1931 di wilayah bagian tengah dan timur negara Cina. Banjir ini melanda kota-kota besar seperti Wuhan, Nanjing, dan sekitarnya, dan akhirnya memuncak pada jebolnya tanggul di sepanjang Danau Gayu yang terjadi pada tanggal 25 Agustus tahun 1931. Hingga saat ini, banjir Sungai Yangtze disebut-sebut sebagai banjir terparah di dunia dalam hal jumlah korban jiwa. Banjir tersebut menewaskan hampir 4 juta orang secara langsung dan tidak langsung selama beberapa bulan berikutnya dan menyebabkan kerusakan parah di sepanjang Sungai Yangtze. Perkiraan jumlah korban tewas yang diakibatkan oleh banjir Sungai Yangtze sendiri sangat bervariasi. Survei lapangan dari Universitas Nanking yang dipimpin oleh John Lo Singbak segera setelah terjadinya banjir menemukan 150.000 orang tewas tenggelam. Jumlah ini diperkirakan hanya 1/4 dari jumlah korban meninggal yang sebenarnya selama 100 hari pertama banjir. Sementara itu, laporan resmi mencatat sebanyak 140.000 orang tewas tenggelam dan mengklaim bahwa 2 juta orang tewas selama banjir akibat tenggelam atau karena kekurangan makanan. Epidemi kolera yang merebak pada tahun berikutnya sejak bulan Mei tahun 1932 secara resmi dilaporkan menelan korban jiwa sebanyak 31.974 orang dan 100.666 kasus. Perkiraan jumlah korban yang populer akibat banjir Sungai Yangtze tahun 1931 adalah sekitar 3,7 hingga 4 juta orang tewas akibat bencana ini. Bencana banjir ini termasuk yang paling mematikan di dunia. Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang di benua Asia dan sungai terpanjang ketiga di dunia setelah Sungai Nil dan Sungai Amazon. Secara tradisional, Sungai Yangtze disebut dengan nama Changjiang yang secara harfiah berarti sungai panjang. Sungai ini berhulu di ketinggian di atas 5.000 meter di dataran tinggi Tibet dan mengalir ke arah timur melalui jalur yang berkelok-kelok hingga bermuara di sistem delta utamanya di Laut Cina Timur. Sebelum akhirnya bermuara di Laut Cina Timur, Sungai Yangtze mengalir melalui beberapa provinsi di negara Cina, termasuk Qinghai, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, dan Shanghai. Dengan lebih dari 700 anak sungai, Sungai Yangtze memiliki sistem drainase yang luas.
Cekungan Yangtze adalah wilayah daratan luas yang mengalir ke Sungai Yangtze dan anak-anak sungainya. Sungai Yangtze memiliki lembah sungai terbesar di negara Cina, mencakup sekitar 1,8 juta kilometer persegi atau sekitar 1/5 luas daratan negara tersebut. Dataran rendah di sekitar sungai dan anak-anak sungainya mengalami banjir setiap tahun, sehingga sangat memperkaya tanah di sekitarnya. Lebih dari separuh wilayah cekungan ini ditutupi oleh hutan dan lahan basah. Karena hal tersebut, Sungai Yangtze merupakan sungai terpenting bagi kehidupan masyarakat Cina dalam berbagai aspek. Daerah aliran ini merupakan rumah bagi hampir sepertiga populasi negara Cina. Penyebab utama banjir Yangtze adalah kombinasi antara faktor alam dan manusia. Faktor utama yang memicu bencana ini adalah cuaca ekstrim yang berlangsung selama beberapa tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 1920-an, Cina mengalami musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan parah. Tanah yang kering dan mengeras akibat kekeringan tersebut kehilangan daya serapnya terhadap air. Kemudian, pada musim dingin tahun 1930 sampai tahun 1931, wilayah hulu sungai mengalami musim dingin yang sangat keras, curah salju yang sangat tinggi menciptakan endapan salju dan es yang besar di daerah pegunungan. Ketika musim semi tiba, suhu yang lebih hangat menyebabkan pencairan salju dalam jumlah yang sangat besar yang menambah volume air di sungai-sungai utama seperti Yangtze, Kuning, dan Huai. Selain pencairan salju, hujan lebat yang berlangsung secara terus-menerus sejak pertengahan tahun 1931 menjadi faktor utama dalam banjir ini. Musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan Juni hingga bulan Agustus menjadi jauh lebih intens dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada saat itu, wilayah ini menerima curah hujan yang luar biasa tinggi di atas rata-rata selama 100 tahun terakhir. Curah hujan yang sangat tinggi ini dipicu oleh efek aktivitas siklon yang ekstrim. Data historis mencatat bahwa dalam bulan Juli saja, beberapa daerah di sekitar Sungai Yangtze menerima curah hujan hingga 2 kali lipat dari rata-rata tahunan. Pada awal bulan Juli tahun 1931, hujan tanpa henti selama berminggu-minggu membanjiri lembah Yangtze. Selain faktor alam, faktor manusia juga berperan dalam memperparah situasi. Menurut disasterhistory.org, penyebab utama banjir Sungai Yangtze atau yang juga dikenal sebagai banjir Cina Tengah tahun 1931 ini adalah interaksi jangka panjang manusia dengan daerah aliran sungai. Peningkatan populasi di wilayah tersebut menyebabkan upaya untuk mengendalikan sungai. Tanggul Besar Jinjiang yang selesai dibangun pada tahun 1548 merupakan salah satu dari banyak penghalang yang dibangun, dan pada akhir abad ke-19, Sungai Yangtze hanya dapat mengalir melalui 4 lubang di sisi selatan sungai. Akibatnya, sedimen hanya diendapkan di dasar sungai atau di Danau Dongting yang menyebabkan permukaan banjir naik dan menciptakan dataran rendah di tepi utara. Selain itu, banyak danau yang dulunya berfungsi sebagai pengendali banjir terputus dari sungai oleh tanggul atau diubah menjadi lahan pertanian. Penggundulan hutan semakin mengurangi kapasitas daerah tersebut untuk menangani hujan lebat yang menciptakan lebih banyak limpasan. Dengan debit air yang begitu besar menyebabkan tanah jenuh air, sementara aliran sungai meningkat drastis. Sungai meledak, airnya naik hingga ketinggian 15 meter di beberapa tempat. Bendungan dan tanggul kewalahan runtuh satu demi satu, melepaskan gelombang air raksasa yang menghancurkan desa-desa dan kota-kota di sepanjang sungai. Hujan deras ini akhirnya menyebabkan meluapnya sungai-sungai besar di wilayah Cina Tengah.
banjir tahun 1931 merendam wilayah seluas sekitar 180.000 km persegi, sebuah wilayah yang luasnya setara dengan luas Pulau Sulawesi jika kita membandingkannya dengan luas daerah yang ada di Indonesia. Banjir ini melanda kota-kota besar seperti Wuhan, Nanjing, dan sekitarnya. Banjir menghancurkan sebagian besar perumahan dan lahan pertanian. Di seluruh lembah Yangtze, sekitar 15% tanaman padi dan gandum hancur dengan proporsi yang jauh lebih tinggi di daerah yang terkena banjir. Bencana tersebut juga menyebabkan goncangan ekonomi dengan harga komoditas vital meningkat pesat. Dampak gabungan ekologi dan ekonomi dari bencana tersebut menyebabkan banyak daerah jatuh ke dalam kelaparan. Tanpa makanan, orang-orang terpaksa makan kulit pohon, rumput liar, dan juga tanah. Beberapa orang menjual anak-anak mereka untuk bertahan hidup, sementara yang lain terpaksa melakukan kanibalisme. Dampak paling mematikan dari banjir adalah penyakit yang melanda populasi pengungsi seperti kolera, campak, malaria, disentri, dan skitosomiasis. Banjir Yangtze tahun 1931 sering masuk dalam daftar bencana di Cina berdasarkan jumlah korban jiwa dan terkadang menduduki peringkat teratas bencana paling mematikan di dunia ini. Pada saat itu pemerintah memperkirakan bahwa ada 25 juta orang telah terkena dampak banjir. Perkiraan jumlah korban tewas juga sangat bervariasi. Studi kontemporer yang dilakukan oleh John Losingbach menduga bahwa setidaknya 150.000 orang tewas tenggelam dalam beberapa bulan pertama banjir, dengan ratusan ribu lebih meninggal karena kelaparan dan penyakit selama tahun berikutnya. Dengan menggunakan laporan media kontemporer, sejarawan Cina yang dipimpin oleh Li Wenhai telah menghitung jumlah korban tewas sebesar 422.420 jiwa. Sementara itu, beberapa sumber barat menduga bahwa jumlah korban tewas antara 3,7 dan 4 juta orang berdasarkan klaim mereka sendiri tentang kelaparan dan penyakit, dan membuat sekitar 40 juta orang kehilangan tempat tinggal. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.